Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuna, NPM saya 30619566188. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Di sini kita akan belajar tentang komponen biotik dan abiotik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem ini terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Tentunya ekosistem ini mempunyai komponen untuk melakukan kegiatan timbal balik tersebut. Komponen dalam ekosistem ada dua, yaitu yang pertama ada biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari semua makhluk hidup. Sementara komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan makhluk mikroskopik seperti bakteri. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari cara mendapatkan makanannya, yaitu organisme autotrof atau produsen, heterotrof atau konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu organisme autotrof atau produsen. Organisme ini adalah semua makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Ya, betul. Makhluk hidup ini adalah tumbuhan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri karena mempunyai dua hal, seperti yang di bawah ini. Yang pertama yaitu ada klorofil. Klorofil atau jas hijau adalah salah satu komponen yang digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanannya. Jika suatu makhluk hidup tidak mempunyai klorofil, maka dia tidak bisa disebut dengan produsen. Oh iya, fitoplankton di laut atau plankton tumbuhan juga termasuk dalam kategori ini ya. Nih, di sini Ibu akan memunculkan gambar fitoplankton. Terus yang kedua yaitu ada melakukan fotosintesis. Syarat kedua sebagai organisme autotrof adalah berfotosintesis. Fotosintesis adalah kegiatan memproduksi makanan yang terjadi pada tumbuhan dengan memanfaatkan sinar matahari, klorofil dan karbon dioksida. Kegiatan ini menghasilkan makanan yang diperlukan oleh tumbuhan. Selain itu, kegiatan fotosintesis ini mengeluarkan hasil berupa oksigen yang berguna untuk makhluk hidup lain bernapas. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan apa itu organisme heterotrof atau konsumen. Organisme ini adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain sebagai bahan makanannya. Contoh seperti makhluk herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang pertama yaitu ada herbivora. Herbivora adalah organisme yang sumber makanannya adalah daun dan tumbuhan. Contoh dari herbivora adalah kambing, sapi, kuda, kerbau, dan lain-lain. Yang kedua ada karnivora. Karnivora adalah organisme yang sumber makanannya berupa daging. Hewan ini memenuhi kebutuhan makanannya dengan cara memangsa organisme lain.
misalnya macan, singa, ikan hiu, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada omnivora. Omnivora adalah organisme yang memenuhi kebutuhan makanannya dengan daging atau tumbuhan. Organisme ini biasanya menyesuaikan makanan utamanya tergantung dengan sumber makanan mana yang melimpah, daging atau tumbuhan. Contohnya adalah beruang, babon, dan manusia. Nah, yang terakhir yaitu ada organisme dekomposer atau pengurai. Organisme pengurai adalah tubuh renik yang bertugas untuk melakukan penguraian jasad organisme. Saat organisme mati, pengurai menguraikan semua sisa organisme yang mati itu untuk dijadikan mineral atau unsur hara tanah. Hal ini menjaga keseimbangan ekosistem karena apa yang diambil akan kembali lagi untuk memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya. Contohnya adalah bakteri, jamur, cacing tanah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke komponen abiotik. Apa sih komponen abiotik itu? Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Hal yang dimaksud dalam komponen abiotik adalah yang pertama, udara, yang kedua, air, yang ketiga, cahaya matahari, yang keempat, iklim, yang kelima, kelembapan, yang keenam, keasaman tanah, dan yang ketujuh ada jenis tanah. Sebenarnya komponen abiotik masih banyak lagi, karena seperti yang sudah disebutkan di atas, komponen ini terdiri dari komponen yang tidak hidup. Komponen inilah yang menentukan makhluk apa yang bisa bertahan hidup dan tidak dalam sebuah ekosistem. Maka dari itu, peran komponen biotik dan abiotik sama besarnya dalam menjaga kelangsungan kehidupan di bumi. Nah, anak-anak, itu tadi adalah komponen-komponen yang membentuk sebuah ekosistem. Karena adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen tersebut, maka kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai komponen biotik dan abiotik. Terima kasih sudah menyimak. Dan Ibu minta maaf jika ada kekurangan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.